PT Integra Indo Kabinet Tbk terus memperluas pasar ekspor sebagai strategi utama pertumbuhan bisnis pada 2026. Manajemen menargetkan pendapatan tumbuh pada kisaran mid hingga high single digit meski kondisi perdagangan global masih menantang. Target tersebut ditopang diversifikasi pasar dan portofolio produk. Selanjutnya, pemirsa, PT Integra Indo Kabinet Tbk mempercepat diversifikasi pasar ekspor untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah ketidakpastian perdagangan global. Strategi ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan pendapatan perseroan pada 2026 sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar ekspor. PT Integra Indo Kabinet Tbk terus memperluas pasar ekspor sebagai strategi utama pertumbuhan bisnis pada 2026. Manajemen menargetkan pendapatan tumbuh pada kisaran mid hingga high single digit meski kondisi perdagangan global masih menantang. Target tersebut ditopang diversifikasi pasar dan portofolio produk. Selain mempertahankan pasar Amerika Serikat, perseroan terus meningkatkan penetrasi ke Eropa dan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu kawasan ekspor sekaligus memanfaatkan peluang permintaan baru. Strategi diversifikasi sudah menunjukkan hasil positif dalam beberapa periode terakhir. Wood juga mengembangkan produk flooring dan outdoor furniture untuk memperluas sumber pendapatan. Perseroan menilai produk dengan siklus bisnis lebih cepat akan membantu meningkatkan efisiensi dan margin usaha. Inovasi produk menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing di pasar global. Hingga kini, pasar ekspor masih menjadi kontributor terbesar pendapatan perseroan. Dengan diversifikasi pasar dan pengembangan produk baru, Wood optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. Strategi tersebut sekaligus memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu eksportir furnitur dan komponen bangunan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kita ke informasi emiten. Informasi yang pertama datang dari PT Harta Dinata Abadi Tbk yang resmi mengantongi fasilitas kredit modal kerja hingga 2,17 triliun rupiah dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perjanjian fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan guna memperkuat kapasitas operasional perseroan. PT Harta Dinata Abadi Tbk secara resmi menerima kucuran fasilitas kredit modal kerja dengan limit mencapai 2,17 triliun rupiah dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 23 Juli 2026, penandatanganan perjanjian kredit tersebut telah dilaksanakan pada 21 Juli 2026. Jangka waktu fasilitas pinjaman modal kerja ini disepakati berlaku mulai 24 Juli 2026 hingga 23 Juli 2027 mendatang. Selain perpanjangan tenor fasilitas, kesepakatan anyar ini juga mencakup penyesuaian berupa penurunan nilai agunan pinjaman. Manajemen Harta Dinata Abadi menegaskan bahwa hubungan bisnis dengan Bank Mandiri ini bukan merupakan bentuk transaksi afiliasi. Perseroan memastikan tidak terdapat hubungan afiliasi maupun benturan kepentingan sesuai aturan pasar modal yang berlaku. Hal ini merujuk pada ketentuan POJK nomor 42 tahun 2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan fasilitas kredit jumbo ini murni berjalan atas dasar hubungan korporasi yang independen. Transaksi perolehan kredit ini tergolong sebagai transaksi material karena nilainya melebihi 20% dari total ekuitas perseroan. Meski demikian, transaksi ini masuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan POJK nomor 17 tahun 2020. Perseroan hanya diwajibkan untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik tanpa perlu persetujuan RUPS. Manajemen menegaskan kucuran kredit ini tidak menimbulkan dampak material negatif terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha HRTA. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Catur Kada Depo Bangunan Tbk optimistis mampu menjaga pertumbuhan kinerja hingga akhir 2026 meski industri retail bahan bangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Perseroan mengandalkan ekspansi gerai, penguatan produk dan pengembangan kanal penjualan untuk mendorong pendapatan dan menjaga profitabilitas. Manajemen Depo optimistis kinerja perseroan akan tetap bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Meski kondisi makroekonomi masih menekan daya beli, perseroan melihat minat masyarakat untuk membangun dan merenovasi rumah masih terjaga.
Kondisi tersebut menjadi penopang permintaan bahan bangunan. Perseroan tetap menjalankan strategi ekspansi dengan memperluas jaringan gerai terutama di luar Pulau Jawa. Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan jangka panjang. Ekspansi menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnis Depo. Depo menargetkan pendapatan tumbuh hingga 10% pada 2026 dengan menjaga profitabilitas tetap stabil. Target tersebut didukung penguatan produk, pengembangan kanal penjualan, dan efisiensi operasional. Manajemen yakin strategi tersebut mampu menjaga momentum kinerja. Meski industri retail bahan bangunan masih menantang, Perseroan menilai peluang pertumbuhan tetap terbuka. Kebutuhan renovasi rumah dan pembangunan properti masih menjadi penopang permintaan. Depo berupaya memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk memproyeksikan kinerja usaha pada 2026 akan melambat seiring melemahnya permintaan produk fiberboard di pasar domestik dan ekspor. Perseroan memfokuskan energi, efisiensi operasional dan pengelolaan biaya untuk menjaga profitabilitas di tengah tantangan industri panel kayu. PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk memperkirakan pertumbuhan kinerja tahun 2026 akan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lesunya permintaan dari pasar domestik maupun ekspor. Manajemen menilai tantangan industri masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Penurunan permintaan dari sektor properti dan furnitur menjadi faktor utama yang menekan penjualan perseroan. Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil juga memengaruhi minat pembelian dari pasar ekspor. Akibatnya, volume penjualan diperkirakan belum kembali ke level normal. Untuk menjaga kinerja, IFII terus mengoptimalkan efisiensi produksi dan pengelolaan biaya operasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga margin usaha meski penjualan belum sepenuhnya pulih. Perseroan juga tetap menyesuaikan strategi bisnis sesuai kondisi pasar. Manajemen menilai pemulihan industri panel kayu akan sangat bergantung pada perbaikan daya beli dan pemulihan sektor properti global. Meski demikian, IFII tetap optimistis dapat menjaga kesehatan bisnis melalui disiplin efisiensi dan pengelolaan operasional. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan saat permintaan kembali meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan sesi pertama Jumat, IHSG kembali bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan lebih dari 1% ke level 6.200-an setelah sebelumnya pada perdagangan Kamis juga ditutup terkoreksi ke zona merah. Indeks harga saham gabungan turun 1,75% ke level 6.204. 624 saham melemah, 89 saham menguat dan 252 saham lainnya bergerak stagnan. 10,49 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar pada perdagangan di sesi pertama Jumat 24 Juli 2026. Dan kita lihat data dari perdagangan di sesi pertama dari top gainers ada MLPT naik 1,96%, ESIP naik 12,31%, Oils naik 5,88% dan GPSO naik 4,91%. Sementara top losers ada BMRI turun 3,42%, Bumi turun 6,01%, TPIA melemah 5,99% dan Dewa melemah 5,08%. Dari sisi sektoral, konsumsi non-primer turun 3,21%, barang baku turun 3,12%, energi melemah 2,65% dan teknologi terkoreksi 0,77%.